Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Andrianti, NPM 19108011082, Prodi Aquakultur kelas 02, Fakultas Pertanian Universitas Tidar. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum oceanografi. Ini adalah jurnal yang saya ambil sebagai referensi. Materi yang akan dibahas yaitu ada 6, yang pertama suhu, 2 salinitas, 3 kecepatan arus, 4 gelombang, 5 kecerahan, dan 6 pH. Yang pertama suhu. Suhu perairan merupakan salah satu faktor penting dalam metabolisme dan distribusi organisme perairan. Suhu perairan berpengaruh sangat kompleks terhadap hewan bentos, baik secara langsung maupun melalui interaksi dengan faktor kualitas air lainnya. B. Pengukuran. Berdasarkan jurnal, pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan termometer, yaitu dengan cara mencelupkan 3/4 panjang termometer ke dalam air selama kurang lebih 2-3 menit. Kemudian, angkat perlahan dan jangan sampai kehilangan kontak dengan perairan. Selanjutnya, amati nilai pada termometer tersebut dengan cepat dan tepat. Penyebaran suhu di perairan terbuka terutama disebabkan oleh gerakan air, seperti arus dan turbulensi. Perubahan suhu berpengaruh terhadap proses kimia, fisika, dan biologi air, sehingga dengan perubahan suhu pada suatu perairan akan mengakibatkan berubahnya semua proses di dalam perairan. 2. Salinitas. Pengertian, salinitas adalah derajat konsentrasi garam yang terlarut dalam air. Pada jurnal yang didapat, salinitas diukur menggunakan refraktometer. Prinsip alat ini adalah dengan memanfaatkan indeks bias cahaya untuk mengetahui tingkat salinitas air. Arus laut berperan dalam persebaran salinitas yang terjadi. Tingginya kecepatan arus dapat mempengaruhi sebaran salinitas yang ada. Selain itu, terdapat hubungan antara suhu dan salinitas, yaitu semakin tinggi suhu, maka salinitas akan meningkat seiring peningkatan kenaikan suhu. Selanjutnya, yang ketiga, kecepatan arus. A. Pengertian. Arus adalah suatu gerakan air yang mengakibatkan perpindahan horizontal dan vertikal massa air. Serta, arus merupakan gerakan yang mengalir dari suatu massa air yang disebabkan oleh densitas air laut, tiupan angin, atau dapat pula disebabkan gerakan bergelombang panjang. B. Pengukuran. Metode pengukuran kecepatan arus pada jurnal tersebut diukur dengan menggunakan 2 botol bekas air mineral dan dihubungkan dengan tali rafia sepanjang 30 cm antara botol 1 dan botol 2. Kemudian, botol 1 yang berada di ujung diisi dengan air laut sebagai pemberat, dan botol kedua dibiarkan kosong. Tujuannya sebagai pelampung dan diikat dengan tali rafia sepanjang 3 meter. Kemudian, hanyutkan botol tersebut mengikuti arah arus air laut bersamaan dengan stopwatch. Amati botol dan tali rafia. Jika tali sudah mulai merenggang sempurna, matikan stopwatch dan catat hasil pengukuran waktu dan arah arus. Arus memegang peran penting dalam pergerakan zat hara di perairan. Zat hara tersebut berguna untuk pertumbuhan organisme akuatik seperti plankton. Kecepatan arus juga dapat membawa sedimen atau limbah yang ada di daerah perairan. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas dari perairan tersebut. Arus yang ada di suatu perairan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor dari parameter kualitas air itu sendiri. Yang keempat, gelombang. A. Pengertian. Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah gerak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang terjadi disebabkan oleh angin. B. Pengukuran. Berdasarkan jurnal yang didapat, pengukuran gelombang dilakukan dengan menggunakan tiang skala, yaitu papan kayu dengan panjang 4 meter,
lebar 10 cm, dan tebal 5 cm yang berskala tiap 20 cm. Pengukuran tinggi gelombang dilakukan dengan mengamati puncak dan lembah gelombang. Selanjutnya yang kelima, kecerahan. Kecerahan merupakan tingkat intensitas cahaya matahari yang menembus suatu perairan. Pengukuran kecerahan air yang dilakukan pada jurnal yang didapat yaitu dengan menggunakan alat modifikasi yang diberi nama Sexidis, yaitu dengan cara mencelupkan perlahan Sexidis ke dalam air dari mulai tampak hingga tidak tampak lagi Sexidisnya. Kemudian angkat dan ukur berapa panjang tali yang masuk ke air. Semakin banyak padatan tersuspensi di perairan akan menghambat cahaya matahari masuk ke dalam air. Air yang masuk ke kolam perairan juga lebih rendah. Nilai kecerahan yang rendah diakibatkan oleh tingginya masukan dari daratan dan sungai yang banyak mengandung partikel-partikel. Maka hal ini mempengaruhi kualitas dari perairan tersebut. Kecerahan dari suatu perairan dipengaruhi atau berhubungan dengan arus laut. Arus laut memiliki kemampuan untuk membawa padatan tersuspensi menyebar ke berbagai arah pada perairan. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, yaitu pH. Pengertian. Derajat keasaman atau pH merupakan salah satu parameter yang penting dalam memantau kestabilan perairan. B. Pengukuran. Pada jurnal yang didapat, pH diukur dengan menggunakan kertas lakmus. Penggunaannya adalah dengan cara memasukkan kertas lakmus ke dalam air. Kemudian, amati perubahan warna pada kertas lakmus tersebut. Nilai pH dalam suatu perairan tidak terlepas dari berbagai aktivitas yang terjadi di perairan. Peningkatan nilai pH dari muara hingga laut lepas disebabkan oleh adanya masukan limbah dari daratan atau sungai ke lingkungan perairan. Hal ini akan mempengaruhi kualitas dari perairan tersebut, karena pH dipakai untuk menyatakan baik buruknya suatu perairan. Perubahan nilai pH di suatu perairan akan mempengaruhi kehidupan biota, karena tiap biota memiliki batasan tertentu terhadap nilai pH yang bervariasi. Simanjuntak, 2012. Limbah yang berada di perairan akan tersebar sesuai dengan persebaran arus yang terjadi. Hal ini karena nilai pH dipengaruhi oleh adanya kecepatan arus. Kecilnya kecepatan arus di suatu perairan dapat dijadikan faktor kenapa pada daerah perairan yang jauh dari pantai memiliki pH normal. Kesimpulan. Gelombang dan arus berhubungan sebab terjadinya gelombang dan arus disebabkan oleh adanya angin. Kecepatan arus dan salinitas memiliki hubungan karena tingginya kecepatan arus mempengaruhi sebaran salinitas yang terjadi. Kecerahan juga dipengaruhi atau berhubungan dengan kecepatan arus, karena arus dapat membawa padatan tersuspensi di perairan dan akan mempengaruhi tingkat kecerahan pada perairan. pH dan kecepatan arus berhubungan karena arus dapat membawa limbah pada perairan yang akan mengakibatkan nilai pH perairan tersebut mengalami perubahan. Sumber yang saya gunakan untuk membuat materi ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.